Itu bentuk dari kritik supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan atau tindakan-tindakan yang tidak adil gitu ya, dan atau pelanggaran hukum yang kemudian menghadirkan ketidakpercayaan publik terhadap Pilpres dan hasil Pilpres. Kita menyampaikan bahwa selama ini kami yang selama ini selalu dirugikan. Kalau kita mau jujur, sejak 6 bulan yang lalu sudah kentara adanya gejala-gejala kecurangan yang luar biasa. Misalnya dalam daftar DPT itu ada 31 juta yang bodong, disisir 3,5 juta, disisir habis ya. Kemudian bayangkan ratusan ribu KTP elektrik itu dibuang di hutan, dibuang di sawah, di semak-semak, jatuh di jalan dan lain-lain. Ini apa-apaan? Ya, itu tadi kumpulan berbagai pernyataan dari teman-teman Bang Ariza soal kecurigaan terhadap penyelenggaraan pemilu. Yang terakhir Pak Amin Rais. Saya ingin minta komentar Anda, Bang Arsul. Ya, jadi kan di negara demokrasi manapun, kalau yang berada di luar pemerintahan, itu paradigma berpikirnya selalu dimulai dengan tidak percaya dulu. Ya, dengan suudon dulu, ya, apapun harus disuudoni. Itu memang dunianya oposisi seperti itu. Ini ya. jadi tadi isinya suudon semua menurut Anda? Suudon semua. Masa tidak isinya. ada kebenarannya sama sekali? Nah, selalu. Gitu ya. Nah, karena kan kebenarannya memang katakanlah masih perlu dicek dan recheck. Nah, harusnya menurut saya suudon sih memang boleh, itu wajar saja. Tetapi harus terukur. Karena kalau dalam agama ada kata lain, fatabayanu, harus bertabayun, diklarifikasi. Itu yang paling penting, gitu ya. Persoalannya kalau suudonnya kelewatan, demokrasi kita itu demokrasi yang baru matang atau bahkan belum matang, rakyat masih banyak yang tidak bisa membedakan antara opini dengan fakta, disitulah kemudian masalah itu ada. Karena opini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini gitu. sudah kelewatan atau belum menurut Anda? Kenapa? Sudah kelewatan? Sudah mendekati garis yang lewat gitu ya, garis pinggir. Itu ya. Jadi masih di dalam garis. Ya, kalau sedikit lagi terus-terusan begini dalam 30 hari menurut saya menjadi keluar garis. Gitu loh. Karena itu setelah mata Najwa ini sebaiknya berhentilah. Berhenti. Siapa Karena yang udah berhenti? di ujung jari. Anda bicara ya, berhenti? yang suudon itu tadi. Oh, yang suudon siapa? Saya tidak mengatakan Mas Ariza suudon. Kalau Bang Fahri yang suudon suudon tadi. Saya punya fikih lain. Suuzon kepada pejabat negara itu wajib. Lebih lagi. Wajib. Ya. Karena itu bagi kemaslahatan rakyat, ya. Kalau kepada teman, kepada sahabat pergaulan, kita wajib itu bertanya. Tapi kalau pejabat publik, kita suuzon dulu biar dia jawab supaya rakyat Jadi juga pada tahu. Pak Mendagri, Bang Fahri suuzon? Sebagai teman enggak? Tapi sebagai Sebagai pejabat publik ya. suuzon pada Pak Mendagri? Iya, kalau sebagai pejabat publik. Ini ada orang yang di sampingnya langsung diklarifikasi. Tapi saya sering kontak, karena teman sering kontak dulu, Mas, bener nggak itu? Pak Cahyo, jadi pejabat memang harus siap, tapi bagaimana batasannya? Anda sendiri melihat ini sudah di dalam garis? Gini ya, saya mengomentari Bang Fahri tadi, ini saya tulis ini ya. Kebenaran itu selalu diiringi tekanan, tantangan, dan fitnah. Kalau kita tidak ada fitnah, nggak ada tekanan, berarti kita ada yang salah di mata Tuhan. Nah, itu lebih ngeri lagi nih. Oleh karenanya, untuk menghadapi segala tantangan Posisi nggak segalak fitnah ini. dan tadi, itu akan tersapu bersih dengan kekuatan iman yang ada. Waduh. Jadi itu yang digunakan? Ini pejabat yang benar begini. Jadi semua itu harus dikembalikan kepada diri kita. Karena makin besar amanah yang ada kepada kita, nggak mungkin gratis. Pasti diuji, pasti ada orang yang mau jatuhkan. Itu udah otomatis itu. Yang penting kita itu yakin nggak? Lalu berikan penjelasan. Begitu caranya. Bagaimana, udah Pak? bener nih. Bang Arsul? Saya cuma mau komentar. Pak Cahyo kayaknya banyak ngaji sama Pak Quraisy Habib. Begitu ya? Jadi gini Najwa ya, tadi saya mencoba mencari titik temu. Oposisi itu bukan harus tidak percaya, bukan harus suuzon ya. Oposisi itu harus mengkritik, ya kan? Bang Ariza, saya minta Dan komentar Anda konstruksi. soal Pak Amin Rais dong. Itu memang sikap dari BPN?
Soal Pak Amin, saya harus luruskan. Yang pertama, Jadi Pak Amin keliru nih, maka harus diluruskan. enggak, ini perlu proses kronologi. Itu kan acara di KPU itu diselenggarakan atau satu organisasi. Kemudian Pak Amin diundang di situ. Apa yang disampaikan Pak Amin bukan sesuatu yang berlebihan. Pak Amin kan menyampaikan kita minta ada audit forensik. Penting nih Nazwa nih. Audit forensik terhadap IT KPU. Nah, kenapa Pak Amin menyampaikan itu? Ini Mas Arief tahu, sama saya pernah di KPU. Sebetulnya ya Bapak Ibu semua, para pemirsa, sebetulnya yang digunakan sebagai hasil pemilu adalah perhitungan manual, bukan perhitungan IT. Namun kenapa Pak Amin menyampaikan? Karena memang pada pemilu-pemilu sebelumnya, Mas Arief tahu, kita punya masalah terhadap IT. Baik. Faisal Akbar pernah menyampaikan bahwa, mohon maaf, Akbar Faisal. Faisal, Pak Luhut, ya, Pak Akbar Faisal mendengar dari seorang informasi dari Pak Luhut bahwa ada ya satu mobil kalau taruh di depan KPU bisa menyedot data. Ya, sekalipun kan sampai hari ini tidak ada penjelasan yang jelas. Tapi maksud saya itulah resiko penyelenggara. Jadi biasa saja. Dan apa yang disampaikan Pak Amin, saya sudah minta juga kepada KPU, ini sesuatu yang baik. Nanti kami sudah mengusulkan sama 01, 02 partai. Kita sama-sama dengan KPU. Ada sambungannya omongan Pak Amin. Sambungannya adalah selain meminta hasil audit forensik IT, kalau hasilnya tidak clear maka akan mundur pasangan calon 02. Itu betul sudah kami jelaskan. Ya. Betul, akan mundur Pak Prabowo kalau tidak ada tidak audit. Mungkin. Oh, jadi Pak Amin salah? Pak Amin, ya kan. Pak Amin menyampaikan itu sudah disampaikan oleh Pak Dizon, bahwa itu kan retorika. Hanya retorika. Iya. Maksudnya adalah kita ingin men-challenge, mendorong supaya KPU lebih baik lagi, lebih baik lagi. Bang Ariza, karena retorika yang sama juga sempat diucapkan oleh Ketua Tim Kampanye BPN, Pak Joko, yang mengatakan Pak Prabowo akan mundur kalau dugaan-dugaan kecurigaan terhadap penyelenggara pemilu ini tidak diselesaikan. Jadi dua retorika oleh dua orang yang berbeda. Itu juga sudah kami sampaikan sejak awal bahwa Pak Joko pernah menyampaikan seperti itu. Kita udah cek, tidak seperti itu maksudnya. Kita semua tahu, saya pembuat undang-undang, wakil ketua pansus, di undang-undang pasangan calon tidak hanya pilpres tapi kumua caleg tidak boleh mengundurkan diri, Nazwa. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin. Baik, ini ada sambungannya sebetulnya. Kita lihat yang sambungannya. Jadi hanya ingin mengklirkan saja. Boleh lihat sambungannya karena bukan ini poinnya. Sambungannya kita lihat, ya. Kalau memang potensi kecurangan itu tidak akan dihindarkan, maka Prabowo Subianto akan mengundurkan diri. Hal yang sama dikatakan oleh Pak Amin Rais. Jadi ini hanya retorika saja ya? Ya itu kan pendapat pribadi-pribadi yang sudah kami konfirmasi dan sudah kami cek ke Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak pernah nyatakan itu. Prabowo Subianto sudah paham betul bahwa dia ingin menjadi pemimpin dalam rangka mesejahterakan bangsa negara adil makmur. Kenapa harus mundur? Apalagi kami yakin kita menang 17 April. Begitu ya Pak Arsul? Kan ya kalau keyakinan boleh, tapi kan keyakinan itu tidak sama dengan kenyataan. Kenyataannya kami yang akan menang. Kenyataannya nanti Anda yang menentukan 17 April. Betul. Tapi yang menarik adalah soal audit IT tadi, dan yang juga menarik adalah akan segera debat minggu depan. Dan ada banyak sekali catatan-catatan soal debat-debat berikutnya. Kita akan bahas soal itu sedikit setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.